Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore buat teman-teman dari Paguyuban. Ya, kembali lagi dengan saya, Kang Dede MC dari Semapur Semanik Punya Cerita. Sore hari ini saya berada di Pila Kuda. Tentunya kafe yang menyediakan segala macam makanan buat nongki-nongki, wajib benar. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Selain ditemani oleh teman-teman dari Semapur Semanik Punya Cerita, saya ditemani oleh kakak kelas saya yang luar biasa. Jauh apa dekat ya angkatannya? Jauh ya. Di sini ada Bapak Dr. Andes Juwaini. Siapa dia? Seharian seperti apa? Yuk kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya harus anu nih. Saya manggilnya kakak apa bapak? Bapak kayaknya nih. Bapak aja lah. Udah kakek-kakek. Kak, ini alhamdulillah ya teman-teman dari Semapur sengaja menemui kakak di sini untuk bersilaturahim. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan angkatan 88 ya Kak ya. 82. Oh 82. Oh 82 luar biasa 82. Ya. Alhamdulillah panjang umur sehat ya Kak ya. Amin, amin. Kak, biar semuanya pada tahu, biar semuanya pada kenal juga, silakan Kakak berkenalan dengan teman-teman yang alhamdulillah saat ini sudah banyak yang nonton. Silakan Kak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan sahabat dan rekan-rekan alumni Semanik dari angkatan pertama sampai dengan yang terakhir. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya mewakili alumni Semanik tahun 82. Dengan harapan tentunya semoga silaturahmi ini terjalin dengan baik dan kesinambungan. Demikian kepada rekan-rekan semua, semoga terus semangat. Wah, luar biasa. Kak, kenalin dong namanya siapa, rumah di mana sekarang? Baik, nama saya Pak Juwaini, ya, nama panjangnya Juwaini Widya Setiana, cuma dipanggil sehari-hari Pak Juen. Pak Juen. Ya. Saya tinggal di Kota Bogor di Jalan Raya Tajur. Oh, Tajur? Jalan Raya Tajur, PD Hasan. Ternyata dekat teman-teman ya, alhamdulillah. Jalan Raya Tajur PD Hasan. Di situ tinggal selama sudah hampir 30 tahunan. Wow, gitu. 30 tahun di Tajur ya? Iya. Jadi asli Tajur ya, Kak? Asli naik sedikit Wangun. Oh, asli Wangun. Jadi sekarang tinggal di Pediasan. Iya. Oke. Pediasan. Kak, waktu dulu berarti Kakak angkatan tahun 82. Betul. Berarti masuk itu tahun 79. 79. Berarti angkatan kedua ya? Angkatan ketiga. Angkatan ketiga ya? Angkatan ketiga. Wah, angkatan ketiga nih teman-teman ya. Alhamdulillah panjang umur sehat ya. Kita doakan sehat terus Amin, ya. amin, amin, amin. Kak Juen, Ya. sering dong sekarang ngelewat ke daerah Ciawi, ke Sering, SMA sangat, Ciawi. sering sangat, Iya. sangat sering. Itu kalau Kak Juen lewat ke sana itu apa sih yang diingat SMA Ciawi dulu? Seperti apa sih SMA Ciawi dulu? Baik, terima kasih untuk mengenang alma mater saya, SMA Negeri Ciawi. Sangat drastis kemajuannya. Wah. Sebab waktu pertama itu hanya 6 lokal, ya, hanya 6 lokal ke bawah tambah 2 lokal, 8 lokal. Jadi seiring dengan kemajuan daripada pendidikan ini, ya banyak sekali kenangan-kenangan yang terindah di situ. Kebetulan sekolah itu dekat dengan pertanian ya, dengan peternakan. Itu sering kalau pagi-pagi itu tercium. Wah. Bau wanginya kotoran sapi. Jadi itu yang teringat ya Kak ya? Teringat terus itu. Tapi saking udah imunnya, udah gitu, biasa gitu ya. Sudah biasa. Ya itu makanan sehari-hari lah. Saya udah biasa aja gitu ya. Nah terus sering apalagi saya kan berkecimpung di dunia pendidikan. Pendidikan. Jadi kadang-kadang saya tidak merasa jauh dengan SMA Ciawi itu, karena kebetulan guru-guru saya juga di Semanik itu selalu ketemu gitu kalau dalam keadaan ikon-ikon pada saat rapat gitu dengan dengan bapak sekolah yang ada dan guru-gurunya gitu. Jadi terkenang sekali lah gitu. Hanya sekarang mungkin terlihatnya di depannya saja sekarang sudah terlihat banyak sekali ini warung-warung ya. Warung-warung itu. Nah, dulu kan mesti hening lah. Udah jadi kota lah sekarang mah ya. Udah jadi kota ya. Sangat spektakuler gitu. Baik dari bangunan, dari jalan juga ya luar biasa sekarang ya. Sangat ini sekali lah gitu. Wajar lah kalau Semanik ini Ciawi ini betul-betul
sekolah sebagai percontohan di Kabupaten Bogor. Wah, Begitu. oh gitu ya? Iya. Oh, saat ini Iya. percontohan Tadinya ya? kan itu SMA Negeri Ciawi itu yang menjadi sekolah bertaraf internasional. Karena ada satu kesenjangan, ya, jadi dihapus internasionalnya. Oh. Jadi sudah jadi Percontohan. Percontohan saja begitu. Oke Kak, Demikian. waktu itu apa sih yang Kak Juen yang nggak lupa gitu kalau mengingat masa-masa SMA gitu, kejadian-kejadian apa sih yang waktu itu Kak Juen jalanin waktu zaman-zaman SMA? Terus Kak Juen ini orangnya seperti apa sih? Apakah pendiam? Apakah baragajul? Baragajul? Apakah mungkin termasuk orang murid yang pintar atau apalah? Silakan Kak Juen. Baik, untuk selama saya kegiatan belajar di SMA Ciawi, saya kebetulan tinggal di Wangun kan ya. Wangun, iya. Jadi saya tiap pagi itu jalan di Ciawi. Oh, Ya. dari Ciawi ke sekolah? Ya, dari Ciawi. Saya jalan. Kebetulan yang terkenang itu saya satu, mungkin di dalam perjalanan ada tukang bubur di Susupan. Tukang bubur. Yang sekarang toko kulkas itu bubur kacang hijau. Oh. Tempat saya sarapan di Yang situ. pertigaan? Oh, Banjarwangun. Iya. Itu adalah tempat saya sarapan. Sarapan. Bubur kacang hijau sama roti di situ. Terus jalan lagi naik ke atas. Naik lagi ke atas gitu. Ya itulah di situ, begitu perjalanan jauh sampai sekolah, ya alhamdulillah lah kita dalam keadaan fisik sehat. Ya kemudian juga saya orangnya ya sebagai siswa ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa lah. aja. Ya, tidak ada yang menonjol Iya, gitu kan. Cuma saya pengalaman saya pernah jadi KM gitu aja. Oh iya. Waktu itu wali kelasnya Pak Yayat. Pak Yayat ya. Dan Panana. Panana Gitu, ya. Pernah saya jadi wali kelas di sana. Pernah jadi ketua kelas. Dan kemudian saya ya katakanlah kenal dengan semua rekan-rekan di angkatan semua. Cuma saya kadang-kadang tidak banyak inilah gitu. Ya kebanyakan saya kadang-kadang kutu buku lah. Itu gitu. buku. Kutu buku gitu. Iya. Jadi banyak sekali gitu apa kesannya di Ciawi itu waktu kalau pagi saja. Pagi ya. Ya pagi, karena kan saya kadang-kadang sampai sore suka ikut latihan ini ekstrakurikuler. Apa tuh Paskibra? Poli. Oh, poli. Saya juga Wah. Paskibra masuk, saya sampai ke kabupaten. Aktif ya. Ya. Luar biasa. Kabupaten, saya aktif di kabupaten untuk Paskibra. Ya kabupaten, terus ya poli. Kebetulan guru waktu itu yang membimbingnya Pak Adang Saputra almarhum. Pak Adang almarhum. Adang almarhum. Jadi ya tidak ada yang ini sih, yang disebutnya di sekolah saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, Dulu waktu kelas 1 berapa Kak? Ada berapa kelas waktu itu? waktu itu ada 5 kelas. 5 kelas? Ya, satu. Saya satu. Itu. Kelas 2-nya? Ya, kelas 2-nya 2 IPA 1. 21. Iya. Kelas 3-nya? Kelas 3-nya 3 IPA 1. 3 IPA 1. Wah, IPA ya? Iya, IPA. Itu. Pinter. Terus masih kenal banget dengan wali kelas 1, kelas 2, kelas 3? Oh, kenal. Kelas 1 siapa Kak? Kelas 1 waktu itu Panana. Panana? Iya. Kelas 2 terus Pak Yayat. Pak Yayat? Iya. Terus kelas 3 itu Pak Yusran. Pak Ruslan? Pak Ruslan apa Pak Ruslan? Yang sekarang kepala SMA PGRI 1. Oh iya. Dari Ciawi 1. Luar biasa ya. Gitu. Dulu Kak, waktu zaman Kakak nih tahun 79 berarti ya? Ya, bismillah. Itu angkot udah banyak belum Kak? Nah, Apa jalan juga gara-gara nggak ada angkot bagaimana sebetulnya? karena angkotnya bukan angkot, itu kol yang pakai terpal. Ya, kol. Kol, mobil kol, kendaraan angkotnya kol yang pakai terpal. Yang warna kuning. Macam-macam sih. Macam-macam ya? Warnanya cuma pakai terpal. Jadi karena langkanya gitu. Karena langkanya. Kebetulan dari startnya dari Bogor kan. Bogor, ya, kebanyakan rekan-rekan dari Bogor tuh alumni itu lewat. Itu karena sering padatnya kendaraan yang sangat sedikit, ya saya terpaksa jalan aja. Nggak kebagian jalan. Iya. Kalau kebetulan kebagian, Iya. itu berapa Kak ongkosnya waktu itu ke sekolah SMA? Cuma 2.000 perak. Udah lumayan mahal ya? Iya. 2.000 itu Kakak jajan kali, semuanya ongkos nggak segitu kali? Enggak, dengan jajan lah. Dengan jajan ya? Nah, jadi Kak Juen itu kalau 500 ya? 500 gitu. Jadi ada jajan buat bubur lah. Gitu ya. Tapi kan jalan dari Wangun itu rame-rame kayak teman-teman bareng-bareng ya. Kadang-kadang ada di jalan yang teman, ayo ikut. Ayo bareng. Gitu. Iya. Sampai sana tuh 3 orang aja. Aduh. Gitu. Kebayang ya. Tapi dulu nggak begini kali. Oh, enggak.
sangat ini apa? Sispek. Oh, sispek. Sispek gitu. karena kan Jadi- poli ya, atlet jadi kalau poli lah. namanya, apa kalau pakai baju itu baju yang apa slimming. Lebih. Oh, Nah, di ini ya, Iya, dilipat begini ya. dilipet. Ini ditalikan. iya. Maco lah. Zaman-zaman dulu begitu pasti ya. Iya. Oh, udah kebayang banget pokoknya udah pasti dilinting. Linting, iya. Sana juga Iya. kodorai. Enggak abu-abu. Enggak, maksudnya bentuknya yang besar apa yang yang biasa. Yang biasa ya? Yang biasa. Waduh. Ya, dasi coba nggak ngerapat gitu ya. Di sini digantungkan di gaya sini. pokoknya dong. Luar biasa, saya juga udah kebayang sih. Zaman-zaman dulu beliau nih nggak seperti ini gitu ya. Sekarang udah hampir 9 bulan mau lahiran. Kak, waktu itu di zaman SMA itu kantin sudah ada ya? Kantin sudah ada. Ada berapa kantin Kak waktu itu? Waktu itu hanya satu di belakang saja ya. Oh, belakang. Itu siapa? Pak Haji Ijan? Bukan? Karena dulu kantinnya satu ini ya, satu counter beberapa menu gitu. Oh. Jadi nganggo beberapa orang. Kalau nggak salah ibu-ibu ya, kalau nggak salah. Oh iya. Ibu-ibu yang Belum Pak Haji Ijan. belum ya. belum. Itu belum. Iya. Kak, sekarang nih setelah lulus dari SMA kemarin, kakak kuliah di mana? Saya begitu lulus SMA, saya melanjutkan cita-cita ingin ke Akabri. Akabri. Ikut saya tes ke Akabri. Tes Akabri. Ya. Gagal karena satu pas pantohir saya. Apa? Pantohir. Pantohir itu apa tuh? Pas penentuan terakhir. Oh, pantohir. Pantohir. Saya gagal Iya. karena dari mata ini. Oh, mata kenapa, saya nggak kan suruh pegang senjata. Nah, ini normal. Oh, normal. Apa ini tuh susah tuh. ah. Nah, ini di sini yang saya gagalnya. Sudah dibuka-buka juga mata nggak bisa. Oh, gitu. Saya juga menyadari sih. Karena dulu waktu lirikan mata itu pakai ini terus. Jadi Oh, ya gitu. kebiasaan gitu. Gitu ya? Iya, jadi. Cuman kayak janda coba tahu. Nah, itulah. Ya, jadi nggak masuk tuh Kak? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, itu begitu lalu? saya begitu gagal ikut saya AIP Akademi Ilmu Pelayaran. Akan di pelayaran. Oke. Makanya ngomong, berbicara sama ketua ini, saya dulu angkatan ikut ke AIP Akademi Pelayaran. Iya. Gagalnya di situ juga. Gagal lagi? Gini lagi? Iya. Astagfirullahaladzim. Pas itu lagi yang gagal waktu pegang teropong gitu. Oh. Kebetulan saya ngambil nang Kan pelayaran nggak bagian teropong aja Kak, bisa bagian mungkin nggak kan hanya dua jurusan di AIP itu nahkoda dengan permesinan. Oh. Nahkotika dengan ini. Jadi sedangkan hanya dua. mesin nggak menguasai. Ya, jadi menguasai. nahkoda pengennya. Nahkoda, iya gitu. Iya, Nah, iya, iya. begitu itu langsung saya agak sedikit downs. Iya, pastilah. tapi Udah dua kali dengan- gagal ya, gitu dan kan. Terus kemana nih arah tujuan hidup gitu kan. Coba kita percaya dengan kebesaran Allah. kan? Pasti, Ya nggak? pasti. Ya, bahwa kita menjalani hidup ini tidak harus yang dicita-citakan tidak Tercapai. Tapi memang kita harus mencoba dengan jalan lain ya. Saya ikut dengan dunia pendidikan. Pendidikan. Ya, ikut pendidikan. Kuliah. Enggak, ini pendidikan dulu. Oh, pendidikan dulu. Oh iya, saya kuliah di Fakultas Hukum di Jakarta. Oh iya. Saya aktif di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, kemudian sambil saya mengisi waktu mengajar di dunia pendidikan. Oh, itu mah kan nggak usah pakai gini-gini kalau Iya, belajar mah ya. Nggak usah. Itu. Jadi lulut pastinya. Oh, ternyata panggilan saya. Oh iya, gitu. ternyata Panggilan saya, opaknya didinya gitu di kan, situ luar biasa. Panggilan. Nah. Begitu saya panggilan ya, karena saya dari Fakultas Hukum malu sama orang pendidik. Ah. Saya ikut pendidikan keguruan. Pendidikan. Oh, pendidikan keguruan. Keguruan. Di mana tuh Kak? Di Bandung. Saya di Bogor. Bogor. Di Universitas Ilmu Kadun, UIK. Oh, Ilmu Kadun ya. Udah beres, saya S1-nya. Tahun berapa itu? S1? S1 tahun 90 tahun 90 lah. 90-an ya? Ya, 90-an, ya. 90 saya ikut tes jadi pegawai negeri sipil. Belum nikah tuh? Sudah. Oh, sudah nikah. Oh, saya nikah duluan. Cepat kalau nikah mah. Itu sudah daripada itu haram, daripada haram. Iya, Kita iya. sahkan saja. Iya, benar. Itu waktu pas nikah itu tahun berapa? Saya lulus tahun 8, lulus SMA tahun 82, saya 84 nikah. 2 tahun. 2 tahun lulus langsung nikah. Aduh, jika nama bertingkah kereta jadi asup kan. Itulah. Iya, terus oke. Dari pendidikan itu Ibnu Khaldun lulus Ya, S1. S1. Terus Oke. saya
diangkat jadi pegawai negeri sipil. PNS. Ya, ditempatkan di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu. Terus pulang pergi apa gimana? Cikidang. Pulang pergi saya. Allahu Akbar. Pulang pergi Cikidang, terus kemudian di Cikidang tempatkan saya terus pindah ke Jonggol. Oh, Cikidang, ujung ke ujung. Ya, ke Jonggol, dari Jonggol terus ke Taman Sari, dari Taman Sari. Taman Sari Capus, ya. Pernah juga terakhir di situ. Nah, di Taman Sari sudah saya mengelola sekolah sendiri saja sekarang di dekat gitu, di suatu yayasan saya. Jadi sekarang ini kakak ini punya satu yayasan sekolah, namanya Yayasan Taruna Bangsa. Taruna Bangsa. Itu sudah berjalan berapa tahun kak? Pembukaannya kapan? Dari tahun 90. Oke, 90 udah buka. Udah pada jadi jenderal ngelihat anak ini. Wah, subhanallah, luar biasa. Tahun 90 kakak sendiri tuh berpikiran membuka itu tuh apa? Yang terpikir di kakak saya sendiri? Saya terpikir karena terlanjur saya terjun di dunia pendidikan. Ya pertama kan saya selalu buka sekolah. Di sekolah-sekolah yang di Kabupaten Bogor ada yang saya buka semua. Satu Bakti Taruna yang di Tajur. Oh iya. Nah itu saya yang pendirinya. Oh. Terus lari ke Cipayung yang YMA ke depan hotel Cipayung ada di situ saya buka. Wah, subhanallah. Terus yang di Ciherang Pondok itu juga saya SMK dan SMK di Villa Kebun Raya. Pasir Kuda. Villa Kebun Raya. Oh, iya di dalam itu ya. Di dalam Villa Kebun Raya. Di dalam. Oh, iya. Berarti kakak kalau itu kontrolnya pulang pergi Tajur aja. Iya, Tajur. Oke. Nah, itu dibentuknya tahun 90. Sekarang sudah ada berapa pengajar di sana, Kak? Itu sekitar ada 60-an. 60-an ya? 60. Itu untuk gedungnya sendiri punya sendiri Kakak sendiri? Alhamdulillah. Gitu. Itu kan perlu modal, Kak. Tadi kan banyak kontrak. Ya karena ada satu manajemen keuangan yang sangat ketat gitu untuk bisa membeli satu tanah untuk dijadikan salah satu aset daripada yayasan itu sendiri gitu. Luasnya berapa Kak di sana? 10.000. 10.000 ya, 1 hektar. Itu sekolahnya belum dibangun semua. Belum bangun semua. Iya, belum dibangun semua. Di belakangnya saya komersilkan di samping kelas juga kontrakan. Wah, luar biasa. Jalan ya bisnisnya luar biasa. Itu udah berapa murid Kak sekarang? Itu sekitar perhitungan sampai dengan kemarin itu ada SMP, SMEA dan STM 3 sekolah. Itu ada 1.000 lebih lah. 1.000 lebih ya. Luar biasa ternyata memang Allah itu sudah menunjukkan jalan hidupnya masing-masing. Padahal pengen jadi akabri, pengen jadi abri, pengen jadi nahkoda kapal, ternyata nggak lulus-lulus, ternyata emang harus di dunia pendidikan. Nah sekarang Kak berkenaan dengan dunia pendidikan, saat ini bagaimana nih dengan kondisi seperti ini? Menurut Kakak bagaimana? Untuk dunia pendidikan sekarang itu sebetulnya lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih nyaman gitu. Karena pemerintah sendiri sangat menopang dan membantu baik sarana prasarana dan guru-guru semua, kemudian kesejahteraannya juga itu sangat bagus sekali sekarang. Di zaman waktu dulu gitu, kelihatan guru-guru kita gitulah memperhatinkan gitu. Tapi sekarang kalau jadi guru itu sudah jadi jutawan guru itu sekarang, jadi enak gitu gurunya. Nggak kayak dulu ya. Muridnya juga tinggal maunya aja sekarang. Tidak punya biaya pun bisa sekolah. Iya, karena sudah dibantu oleh pemerintah. Di Kakak sendiri untuk daftar sekolah gratis apa? Gratis. Wow. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya, kecuali negeri ya. Negeri mah tetap aja harus gratis, cuma kan ada swadaya antara orang tua siswa sebagai BUMG dengan sekolah kepala sekolah. Gitu. Kalau swasta itu total, kalau mau bebas, kalau mau komersil gitu. Jadi kita ambil yang bebas saja gitu. Yang penting kita membantulah masyarakat yang tidak mampu gitu. Tidak ini gitu. Jadi kita topang lah gitu. Kadang-kadang begitu, karena kan kalau masyarakat sekarang lihatnya sekolah ini yang dekat. Kalau yang jauh kan ini sekarang. Sistemnya apa? Sistem zonasi ya? Iya, zonasi. Sekarang itu sebenarnya untuk mempermudah transportasi anak saja dengan sekolah dengan orang tua supaya nggak keluar biaya besar. Kadang-kadang kalau umpamanya yang jauh kan udah sekolah jauh pun transportasinya. Itu yang akan menjadi beban orang tua itu. Ini kan sekolah Taruna Bangsa ini kan boleh dianggap sekolah swasta. Nah, tapi Kakak menggratiskan mungkin pendaftaran segala macam gitu ya. Nah terus
Apa yang kakak dapat dari situ? Kita menggunakan sistem bantuan dari pemerintah seperti dana bos, dana bos gitu kan, dana bos, apalagi dana bos bukan hanya sebentar dari pemerintah pusat saja, dari pemerintah daerah pun ada suntikan, termasuk dari gubernur gitu semua. Jadi semua bantuan-bantuan itu dimanfaatkan ya untuk memberikan fasilitas orang murid agar bisa menyekolahkan, gitu. Jangan sampai putus gitu kan. Itu yang saya diharapkan. Ya udah deh bos ya. Nah kebetulan juga baru hari kemarin saya berkomunikasi dengan Kang Satriawan. Dia adalah persatuan seperti semacam yang menjembatani antara guru ke pemerintah atau dunia pendidikan lah beliau. Nah ini kan saat COVID begini nih, ini kan semua terhambat. Betul. Itu gimana menurut kakak sendiri masalah COVID ini nih dengan dunia pendidikan sekarang? Sekarang dengan adanya COVID-19 ini memang satu benturan ya buat kita orang pendidikan, karena menuai suatu gejala sejarah bahwa anak ini bisa ikut bisa lulus tanpa adanya evaluasi UNBK gitu. Ini istimewa sebetulnya. Istimewanya bagi keberuntungan. Bagi keberuntungan kita. Makanya ada hikmahnya COVID ini. Satu, sepihak meringankan orang tua, kemudian sepihaknya juga menguntungkan daripada masalah biaya transportasi anak kan. Jadi tidak ada komunikasi dengan sekolah. Nah, oleh sebab itu diadakanlah sistem jarak jauh. Jarak jauh. Jarak jauh. Sekarang berjalan nih? Berjalan, ada yang sedang masih ada yang ujian atau ada yang ulangan ya. Karena kebetulan nanti pas ini ada tinggal pembagian rapot gitu. Jadi tinggal ini aja dengan komunikasi jarak jauh gitu. Iya. Nah ini kan kemarin juga kita sempat bahas juga masalah pembelajaran atau belajar jarak jauh. Berarti kan sudah pasti menggunakan media, handphone. Nah berarti itu kan sudah ada yang harus dikeluarkan oleh murid, yaitu internet, ya kan? Nah kemarin sih kita sudah bahas bagaimana pemerintah bisa menyediakan internet gratis, terus program-program yang sekolah ini yang walaupun dengan kondisi COVID tetap bisa dilaksanakan, tapi tidak tetap dengan menjaga keamanan, kesehatan dari murid sendiri, protokolernya. Nah itu kalau dari tangan Abang Hasan sendiri sudah ada kans untuk membuka belum akses ke situ? Kebetulan sekolah saya SMA Tanah Bangsa ini sekolah SMK ya. SMK. Sekolah menengah ke bawah. Oh. Dikira kejuruan. Ya. Sekolah ke bawah. Jadi faktor ekonomi sosial orang tua ini tidak bisa mengcover dengan kebutuhan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah itu masalahnya. Mengingat karena kadang-kadang dari orang tua dan anak tidak mempunyai HP. Betul. Terus kemudian jaringan pulsa kan. Betul sekali. Ada pengalaman sampai ada anak begitu dikasih pembelajaran jarak jauh ujian ditanya jawab maaf HP-nya lagi dipakai bapak atau pakai ibu katanya. jadi hambatan-hambatan begitulah yang ada satu ini kejadian ya. Nah itu sebetulnya tidak optimal sih. Tidak optimal jarak jauh ini. Daripada tidak barangkali. Daripada tidak, iya. Yang penting ya. Jadi kita berjalan ya dengan situasi COVID-19 ini pada prinsipnya semua harus bisa menerima dan memaklumi lah. Iya. Kebaikan keburukannya ini semua tidak dijadikan salah satu fenomena. Jadi anggap baik aja semua. Gitu aja karena kalau dilihat dari segi kekurangannya kan ya banyak lah. Banyak gitu, pasti. Tapi tentunya kita harus berbuat bahwa itu adalah yang terbaik. Karena bukan kita yang menginginkan, gitu kan? Karena kejadian ini di luar jangkauan manusia, demikian kata guru agama. Betul. Ya kemarin juga saya berkomunikasi dengan kebetulan wawancara saya dengan FSGI itu dari yang mewakili adalah Kang Satriawan. Ya dia sih sedang mendorong pemerintah
bagaimana caranya tetap sekolah bisa dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan protokolernya. Jadi pemerintah akan menyediakan mendorong pemerintah untuk menyediakan, pertama adalah mungkin beberapa hand sanitizer dan sabun, masker yang disiapkan oleh pemerintah, ditambah dengan soft gun temperatur, dan juga ada katanya tes rapid untuk anak-anak yang akan masuk ke sekolah. Nah, kalau itu dilakukan, gitu kan, apakah sekolah siap gitu untuk hal itu? Nah, Kang Satrio sendiri tidak yakin dengan itu. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini terus nih Kak Juwen, nah apa yang akan Kak Juwen lakukan dengan murid-murid Kak Juwen nih di Sekolah Taruna Bangsa? Baik, untuk mengantisipasi masalah dengan kondisi COVID-19 ini, meskipun istilahnya pemerintah menganjurkan pada menggunakan protokol kesehatan, tapi tetap aja protokol kesehatan ini tidak bisa dijadikan salah satu ikon yang harus dilaksanakan oleh sekolah, karena mengingat sekolah ini tidak semuanya bisa mampu memfasilitasi dari sarana prasarana yang diberikan yang ada hubungan dengan protokol sekolah. Karena kalau umumnya setiap siswa, kalau untuk ini untuk seperti mencuci tangan, pakai masker, ya mungkin barangkali bisa diantisipasi ya cuci tangan. Tapi kalau umumnya dengan hal yang lain bersifat ini, ya kita memberikan kelonggaran saja anak ini. Kalau mau ke sekolah, ya itulah protokol ke sekolah, diantaranya hanya diberikan pakai masker dan cuci tangan, begitu. Paling juga kalau selain daripada yang menggunakan dengan alat yang harus dibeli oleh anak dan orang tua ini, kayaknya nggak sanggup. Ya nggak mungkin, nggak sanggup. Mungkin, gitu. Karena untuk beli handphone aja boro-boro. Nah, gitu itu. kan. Jadi kadang-kadang masyarakat ini dilema sebetulnya. Sepihak pengen sehat, sepihak juga ingin memfasilitasi anaknya, tapi apa daya, gitu kan? Itu tangan tak sampai. Iya, ya tapi kita berdoa ya Kak ya, mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu ya. Amin. Jadi untuk semuanya juga, semua bidang usaha, termasuk tentunya buat anak-anak kita nih, yang ya boleh dibilang saya juga banyak masukan keluhan dari ibu-ibu gitu kan, anaknya di rumah ternyata susah jadi guru ya, karena mengurus anak lebih di rumah lebih susah begini-begini. Itu banyak sekali gitu Kak. Yang mudah-mudahan sekali kita berdoa semuanya teman-teman paguyuban, COVID juga berakhir ya, biar nanti ibu-ibu yang di rumah juga bisa tenang main handphonenya, nggak diganggu sama anak. Gitu kan. Yang pasti dari Kak Juwen sudah menjelaskan tuh tentang Taruna Bangsa ya. Kak Juwen, saya ada selentingan gitu. Ada kejadian apa nih yang lucu tentang kuda? Tentang kuda. Oh, itu cerita saya pada saat sedang saya waktu kejadian di Bromo. Di Bromo, tahun berapa? Tahun berapa? Itu Bromo tahun 2000. 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu berarti? 3 tahun yang lalu. 2000. Waktu itu 17 ya? Waktu saya dengan rekan-rekan kepala sekolah Kota Bogor, ke Juruan, ke Bromo. Ke Bromo. Ya. Cuma saya naik kuda. Naik kuda. Kadang kesana kan jauh ke Bromonya. Jauh ke Bromonya. Saya naik kuda. Begitu naik kuda, saya ke penuang ininya, ke yang punya kudanya. Mas, ini kuda kuat nggak? Nah, gitu kan. Karena udah begini. Udah begini nih. Iya. Kuat nggak? Kuat Mas. Jangankan Mas, katanya orang barat aja yang gede kuat. Kuat. Kalau waktu subuh-subuh waktu itu naik. Begitu saya naik ke atas, itu kuda. Begitu jalan 2 langkah, terguling kudanya Mas saya ke sini. Bro. Sama kudanya. Aduh. Itulah saya cerita yang sangat inilah berseri. Itu kuda kalau bisa ngomong, ampun. Demikianlah kira-kira. Berapa berat sekarang? Dari saya 100. 105. Itu paingan we kuda terkuatin. Bromo kan nanjak kan? Iya. Itu baru 2 langkah. 10 langkah payah tak kuda. Waduh, gitu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya nggak jadi dong. Nggak jadi. Karena kasihan. Ya, yang lain juga kuda pada nggak mau. Iya, pada mau udah. Itu dong. Oh, saya nggak mau Pak gitu kudanya. Gitu. Oh, luar biasa ya. Ya Allah ya Rob. Kalau sama guru-guru SMA sekarang masih komunikasi ya?
Kebetulan SMA hanya beberapa orang ya, yang lainnya sudah pada almarhum. Iya, iya. Seperti Panana, sering dulu kalau sering bergabung saya dengan MKKS-nya kan dulu waktu dia jadi kepala SMA Negeri 2. Panana. Terus Pak ini Bu Mariati. Bu Mariati ya. Nah, dulu kan jadi kepala SMA Negeri 3. Termasuk Pak Yayat kan kepala SMA Negeri Cibungbulang waktu itu. Oh, waktu itu ya. Cibung pernah jadi Cibungbulang. Jadi sering ketemu lah kalau rapat-rapat itu. Termasuk Pak Adang Saputra kan. Iya. Padang Saputra pernah ngajar di saya. Oh, di Padang Bangsa? Pernah ngajar gitu. Luar biasa ya. Padang ngajar di muridnya. Makanya Pak ini nggak salah saya gitu. Alah, saya nggak apa-apa sudah rame ya. Udah. Alhamdulillah ya. Di Padang Saputra itu pernah, terus ya sering lah saya komunikasi. Ya kebetulan kan dulu waktu saya pegang SMA Bakti Taruna, saya pernah masuk ke ini ke kancah SMA Negeri Ciawi gitu. Karena kan sekolah saya kan bergabung dengan SMA Ciawi gitu. Saya bersikeras sampai 7 orang nggak lulus. Oh, gitu. Saya berjuang kan ke alma mater nih, berjuang. Wah, alhamdulillah sih guru-guru ada yang membela gitu kan. Dari 7 orang yang tidak lulus, sisa 2. Oh, alhamdulillah. 5 dibantu lah gitu. Ya. Waktu Pak Ihot kepala sekolahnya. Iya. Waktu itu. Kak, tahun angkatan 82 Iya. punya paguyuban nggak atau punya grup WA nggak? Angkatan 82 itu sudah terbentuk. Ya, angkatan 82 ini sudah terbentuk. Semua sekarang dengan kesibukan dari masing-masing kadang-kadang tidak semua bisa hadir kalau ada kegiatan. Gitu. Tapi ada ada wadahnya. Wadah WA-nya ada ya. Ada wadah Nah WA-nya. itu mungkin sudah pada sukses ya. Ada juga ya, namanya kehidupan ya Kak ya. Nah itu yang teman kakak yang sebangku atau yang satu kelas itu masih ada sekarang? Masih ada yang udah meninggal. Ada udah meninggal, teman sekelas ya. Ya, ada udah meninggal. Itu dari kelas ini saya dengan dia sudah meninggal. Jadi tiap waktu kelas 1 saya teman sekelas meninggal tempat duduk sebangku. Yang kelas 2 ada yang sudah meninggal, kelas 3 gitu ada. Yang sekarang siapa aja Kak? Mungkin bisa disapa buat teman-teman yang satu angkatan Kak. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan angkatan tahun 1982. Saya harapkan dengan selalu kompak dan semangat. Kita jaga kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi. Demikian. Terima kasih. Iya. Dan ini Kak, kita kan mau ngadain acara reuni akbar nih. Iya. 82 hadir dong. Insya Allah. Hadir ya. Insya Allah. Hadir terus apa namanya? Kan di grup tuh ada tuh ya. Di apa namanya diajak juga Kak untuk apa namanya? Justru saking banyaknya saya yang mau ikut itu kemarin tuh ada ini ada pertanyaan nih kepada panitia. Boleh. Gimana katanya? Waktu saya ngobrol dengan Bapak Ketua katanya yang alumni yang senior akan didahulukan kaosnya katanya begitu. Tapi belum datang. Oh. Iya. Nah, ini kan bukan kapasitas Semapur untuk menjawab itu, tapi yang pasti begini. Teman-teman semuanya untuk pendaftaran, pembayaran kaos segala macam itu sudah ada di administrasi dari paguyuban sendiri. Nah, insya Allah untuk kaos sih sudah disiapkan. Ya, cuman nanti karena memang situasi seperti ini Kak, kita juga belum bisa menentukan kapan acaranya akan dilaksanakan. Tapi insya Allah justru dengan hadirnya Semapur ini pertama adalah untuk mengisi waktu Kak, sampai hari H dilaksanakan agar teman-teman seluruh kakak kelas, adik kelas yang sudah mungkin bayar setoran, pendaftaran atau kaos tidak bertanya ini jadi apa enggak. Saya pastikan insya Allah jadi. Insya Allah, amin. Nah tinggal waktunya saja. Kalau tempat insya Allah tidak berubah. Ya tinggal kita mematangkan untuk hal-hal yang memang harus dilaksanakan di acara reuni itu. Tentunya kalaupun ada masukan dari beberapa senior ya, karena kakak kan juga sudah berapa kali reuni Kak waktu dengan 82? Oh 82 hampir 3 kali. Termasuk sering nggak ya? Termasuk sering ya? 3 kali. Terakhir? Tapi internal 82 aja. Oh iya 82 aja. Nah, itu kemarin tadinya mau ada acara reuni karena berbenturan dengan ini, disatukan aja. Disatukan aja. Acara ini. Akbar. Oh iya. Tadinya emang 82 emang ada mau duluan ya. Merencanakan ya. Tapi karena ada acara Akbar, udahlah gabungkan aja ke situ. Oke. Kalau di 82 sendiri boleh dibilang untuk
mesin penggeraknya dari 82 sendiri ada? Apa kakak sendiri? Sebetulnya kalau penggeraknya tuh semua. Semua ya? Semua Oh, bergerak biasa. gitu. Mantap. Jadi kompaknya bagus lah Mantap, 82 mantap, ini mantap. jadi bergeraknya. Iya. Jadi tidak mengenakan satu orang, tapi secara keseluruhan kita untuk merojong semua demi kebersamaan, Oke. kekompakan. Oke. Kak, tadi dari awal sampai terakhir saya lihat kan kakak ini berjuangnya itu tidak kenal lelah lah. Dari Iya. mulai mau jadi abri nggak jadi, Iya. nggak putus asa, terus coba lagi jadi nakoda. Di situ juga nggak putus asa, terus sekarang ikut pendidikan. Itu prinsip hidupnya apa sih kak? Prinsip hidup bahwa masa depan saya dulu, saya waktu ini prinsip masa depan saya tergantung saya. Gitu. Tidak mengakan orang tua dan lain sebagainya, tergantung. Kemudian tidak lupa satu, berdoa. Berdoa. Gitu. Iya, iya. Jadi apa yang akan dijadikan apa, ya saya, ya itulah. Bisa. Yang penting setiap lini kegiatan itu semua saya jalani. Karena saya dulu pernah juga narik angkot. Ah, itu gimana ceritanya kak? Ini belum cerita sama saya tadi. Makanya itu. Wah ini aduh, karena takut ini prestasi kan. disembunyiin. Tapi ini bagus kak buat orang wah supir angkot bayangin luar Supir biasa. angkot, ya. Itu berapa tahun kak? Itu saya sampai 2 tahun. Subhanallah. Itu 2 tahun. Jadi habis selesai tugas ngajar, saya langsung narik gitu. Kecuali kalau hari libur baru saya dari pagi gitu. Mantap. Nah, Angkat jurusan? trayek Cigombong. Oh Cigombong. Oh. Cigombong Sukasari. Buat teman-teman mungkin semanik, itu pernah kena. Ini nih, supir angkot. Tapi sekarang wow udah luar biasa. Itulah dengan semangat berjuang ya. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Kalau emang kita berjuang, kita memang punya kemampuan ya kenapa tidak insya Allah. Ya sekarang mungkin dari beberapa kegagalan terus padahal beliau sudah ngajar waktu itu, tapi tidak berhenti di situ. Dalam artian tidak cukup sampai di situ. Sampai jadi supir angkot. Sebetulnya kalau mau dibilang gue udah jadi guru, ngapain gue supir angkot? Tapi luar biasa. Inilah teman-teman harus bisa dicontoh untuk kedepannya. Nggak usah putus asa lah. Insya Allah kedepannya ada jalan. Dan sekarang terbukti beliau adalah pemilik atau founder dari sekolah Taruna Bangsa. Tepuk tangan dong buat teman. Alhamdulillah barakallah ya. Baik kakak, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu dengan kesibukan yang ada berbagi kebahagiaan dengan teman-teman Semapur ya. Semanik punya cerita dan tentunya juga sore hari ini kita sudah wawancara panjang lebar. Insya Allah sudah beberapa teman-teman yang hadir. Ada siapa aja saya belum lihat yang hadir. Boleh dibuka dong itunya paguyubannya. Saya mau sapa teman-teman semuanya karena setelah ini jangan kemana-mana, saya akan membawakan kuis yang tentunya sudah saya sebutkan hadiahnya di awal tadi. Insya Allah kita akan tetap menampilkan kuis-kuis ini. Baik kak, untuk yang terakhir kakak boleh dong sekali lagi untuk seluruh angkatan paguyuban untuk bisa hadir di reuni akbar. Silahkan Baik, kak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan alumni dari angkatan pertama sampai yang terakhir dimohon hadir pada saat reuni akbar karena inilah salah satu event yang sangat spektakuler ya karena kita bisa bertemu dengan kakak-kakak kelas dulu, adik-adik kelas dulu yang tentunya kita satu keluarga yang tidak bisa terpisahkan dari alma mater kita Semanik SMA Negeri 1 Ciawi yang sangat amazing. Ya. Hadir ya, jangan lupa hadir ya. Hadir ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak waktunya. Iya. Alhamdulillah, barokallah. Oh, Saya sudah bisa ketemu terima dengan kasih. kakak di sini. Terima kasih. Baik, Kang Heri boleh ke sini. Kita akan mulai untuk kuisnya. Ya, baik. Untuk teman yang sudah naik ke grup paguyuban, ya saya akan langsung saja memberikan pertanyaan buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah pertanyaannya, ya, sebutkan profesi dari Kak Juwaini ya saat ini sebagai apa dengan beberapa pengalaman hidup beliau yang sekarang ini sebagai apa dia, ya, dan pemilik sekolah apa, ya, pemilik sekolah apa dan sebagai apa dia di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang terakhir tadi Kak Juwaini ceritakan, ya, apa itu ada kejadian apa yang lucu ya
Di mana dan tahun berapa? Ya, di mana dan tahun berapa? Nah, itu dia. Yang ketiga adalah pertanyaannya menyangkut dengan sekolah di SMA Negeri Ciawi. Dulu Kak Juwaini itu kelas 1-nya 1 berapa, kelas 2-nya 2 berapa, kelas 3-nya 3 berapa, dan sebutkan masing-masing wali kelasnya. Ya, wali kelasnya siapa aja. Jadi kelas berapa, 1 kelas berapa, kelas 2-nya 2 berapa, kelas 3 berapa, dan tentunya wali kelasnya siapa. Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, ini paling penting banget tentang kehidupannya Kak Juwaini. Ya, pertanyaan keempat adalah berapa berat badan Kak Juwaini saat ini? Enggak bohong, itu bukan yang terakhir, bukan. Kak Juwaini kaget. Ya, yang pasti adalah 3 pertanyaan saja ya. Itu karena jawabannya sudah banyak jawabannya ya. Oke, yang pertama adalah Kak Juwaini sekarang sebagai apa dan punya sekolah apa, sebagai apa di sana. Yang kedua tadi ada kejadian apa yang tadi diceritakan oleh Kak Juwaini, di mana dan tahun berapa ya. Tolong diceritakan semua tadi. Dan yang ketiga adalah siapa Kak Juwaini itu dari kelas di SMA kelas 1 berapa, kelas 2-nya 2 berapa, kelas 3 berapa, dan siapa wali kelasnya. Baik, itu saja dari kami. Dan tentunya sekali lagi saya atas nama Kang Dede, untuk teman-teman Semapur, sekali lagi semangat terus ya, sehat terus. Kita akan kembali nanti besok hari dengan bintang tamu dari angkatan-angkatan Semanik tentunya. Dan ada yang harus saya sampaikan. Next ke depan, doakan kami ya, berikan saran kepada kami. Next ke depannya Semapur akan mempunyai satu aplikasi di mana teman-teman bisa langsung mengklik aplikasi itu ya. Jadi semuanya sudah ada semuanya di situ, tentang Semanik, tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan, tentang apapun yang berkenaan dengan Semanik. Itu sudah pasti ada nanti. Teman-teman semuanya stay terus di Paguyuban ya. Jangan kemana-mana. Dan saran saya ya, rekan-rekan dari Semapur, untuk teman-teman yang mungkin angkatan 2001, 2002, 2003 dan angkatan berapapun, apabila ada teman-teman kalian yang memang punya Facebook dan belum masuk ke Paguyuban, diundang saja ya, hubungi tentunya ketua angkatan teman-teman dan minta diundang untuk masuk ke Paguyuban. Karena semakin banyak yang masuk ke Paguyuban, semakin banyak silaturahim kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat teman-teman yang mungkin punya sahabat, punya teman yang boleh dibilang dia adalah sukses dalam bidang usaha, kepemerintahan atau keartisan, silakan bisa hubungi teman-teman panitia Semapur, karena kita akan langsung menghubungi beliau untuk kita wawancarai. Dan yang terakhir, tetap dengan semangat kita untuk silaturahim ini, saya dari tim Semapur tentunya tidak akan pernah berhenti untuk mendatangi rekan-rekan, wawancari teman-teman yang sudah sukses ataupun yang belum sukses, insya Allah. Dan tentunya terakhir, saya menyarankan buat teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang ketakutan diwawancarai, nggak usah takut. Karena apa? Justru inilah ajang kita untuk bersilaturahim walaupun lewat dunia maya. Terima kasih dari saya, Kang DMC Semapur Semanik punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.